Bab 9. Sebulan telah berlalu dan keberadaan Senina benar-benar hilang bak di telan bumi. "Dad, apa Dedi tidak mau mencari Senina?" tanya Jessica pura-pura peduli. Seperti biasa, ia akan menjelma bak malaikat baik hati yang sangat menyayangi saudari tirinya. "Untuk apa Dedi mencarinya?" ketus Harold acuh tak acuh. "Tapi kan Senina putrimu, Dad. Apa Dedi tidak khawatir? Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada dirinya? Apalagi saat ini dia sedang hamil. Biarkan saja dia. Bukankah itu pilihannya sendiri? Dad, sebaiknya Dedi cari Senina." "Apa kata Jessie benar, Dad? Kasihan dia, hamil seorang diri." Ambar pura-pura iba. Padahal ia sengaja meminta Harold mencari Senina agar mau membantunya mengerjakan pekerjaan rumah. Ambar benar-benar lelah mengerjakan semuanya seorang diri. Maklumlah, faktor U. Usia tak dapat berbohong, ia sudah tidak sekuat dulu lagi. Apalagi Ambar tidak pernah mau membantunya sama sekali. "Sudahlah, tak perlu mengingat-ingat dia lagi," sentak Harold sambil menghela nafas kasar. Mengingat Senina hanya membuat dirinya kembali kesal. Setelah Harold masuk ke dalam kamar, Jessica pun duduk di samping ibunya. "Bagaimana ini Mom? Dedi sepertinya tidak peduli lagi dengan wanita sialan itu," ucap Jessica sambil melahap kacang goreng. Ambar menatap Jessica kesal, "Makanya, kau itu seharusnya membantu Mommy. Apa kau tidak kasihan pada Mommy? Mommy sudah tua, waktunya istirahat, tapi kau tidak pernah mau membantu Mommy. Lagi pula kau tidak bekerja. Kerajaanmu hanya keluyuran saja. Mom, kau kan tahu, orang kaya itu suka dengan perempuan yang cantik dan seksi. Kalau kulitku tidak mulus, bagaimana aku bisa memikat laki-laki kaya? Kalau Mommy mampu mendapatkan pemilik minimarket, maka aku harus mendapatkan yang lebih lagi. Tapi kapan? Kapan kau bisa mendapatkan laki-laki kaya? Jangan hanya membual. Laki-laki memang suka gadis cantik, tapi kalau gadis itu pemalas dan cuma tahu menghabiskan uang, mereka pun enggan. Setidaknya kau harus bekerja. Bekerja di perusahaan besar seperti Senina. Siapa tahu, kau bisa mendapatkan bosmu. Manfaatkan ijazahmu itu. Jangan cuma dijadikan pajangan saja," omel Ambar sambil berkacak pinggang. Kemudian Ambar pun gegas berdiri dan berjalan menuju kamarnya. Ia akan mencoba membujuk Harold untuk mencari Senina. Cek, gadis sialan itu sebenarnya kemana? Hebat juga dia, sudah 1 bulan menghilang tanpa kabar. Jangan bilang dia bunuh diri karena frustasi. Batin Ambar sibuk menerka-nerka. Ia pikir, Senina hanya pergi untuk sementara. Tapi ternyata ia benar-benar menghilang. Padahal sebelumnya Ambar benar-benar senang Senina diusir oleh Harold, tapi semenjak ia mengerjakan segala pekerjaan rumah seorang diri membuatnya sadar, kepergian Senina justru menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Karena kepergian Senina, Ambar kehilangan waktu untuk dirinya sendiri. Waktunya benar-benar tersita untuk mengurus rumah. Setidaknya, meskipun ia membenci keberadaan Senina, tapi Senina selalu mengerjakan tugasnya dengan baik. Tidak seperti putrinya sendiri yang benar-benar pemalas. Ambar lupa, Jessica bersikap seperti itu karena didikannya sendiri. Ambar lah yang sejak awal terlalu memanjakan Jessica dan melarangnya mengerjakan apapun. Namun nyatanya, kelakuannya memanjakan Jessica membuat gadis itu jadi benar-benar pemalas dan tak berguna. Benar kata Mommy, aku harus bekerja. Siapa tahu aku bisa mendapatkan bos di tempat kerjaku itu. Siapa yang sanggup menolak pesonaku? Aku yakin aku bisa mendapatkan laki-laki kaya dengan mudah, ucap Jessica penuh percaya diri. Sementara itu, di perusahaan Rainero. Laporan sampah. Apa kau tidak bisa bekerja? Hah? Karyawan Rainero bergidik ngeri. Wajahnya telah pucat pasi. Siapa tak tahu, sudah 1 bulan ini sikap atasan mereka jadi lebih dingin dan pemarah. Entah apa yang terjadi pada atasan mereka itu. Ada saja sesuatu yang membuat atasan mereka itu murka. Dan kali ini, kepala divisi produksi lah yang menjadi sasaran kemarahan seorang Rainero. Axton yang berada di ruangan sebelah hanya bisa menghela nafas panjang. Ia sendiri sudah sering kena semprot dan damprat laki-laki yang merupakan atasan sekaligus sahabatnya itu.
Rein, makin hari sikapmu makin mengerikan, gumam Axton. Maafkan saya, Pak, ujar kepala divisi produksi itu. Aku tidak mau tahu-menahu, segera perbaiki dan antarkan kembali 1 jam kemudian. Ingat, waktumu hanya 1 jam dari sekarang. Cepat laksanakan. Seru Rainero lantang membuat perempuan itu gelagapan. Baik, Pak, jawab perempuan itu gugup. Baru saja perempuan itu hendak berlalu dari sana, tapi tiba-tiba suara Rainero menghentikan langkahnya dengan mata membulat. Kau memakai parfum apa? Hah? Bunga bangkai. Kenapa bau sekali? Ucap Rainero sambil mengusap cuping hidungnya yang tak nyaman menghidu aroma parfum kepala divisi perusahaannya itu. Perempuan itu lantas mengendus bajunya pun bagian ketiak, wangi kok, Pak. Saya memakai parfum beraroma vanila, jawab perempuan itu apa adanya. Rainero berdecih, vanila. Kau ingin mengatakan penciumanku bermasalah, begitu? Sentak Rainero kesal membuat karyawannya itu makin gelagapan. Bukan itu maksudnya, Pak. Keluar dari sini dan segera ganti parfummu itu. Perutku rasanya benar-benar mual mencium aromanya. Benar-benar busuk. Huek. Rainero pun gegas berlari menuju kamar mandi untuk memuntahkan isi perutnya. Begitu pula karyawan Rainero, ia pun segera beranjak dari sana sebelum atasannya itu kembali memarahinya. Padahal ia sengaja menyemprot banyak parfum di tubuhnya untuk memikat Rainero. Tapi bukannya terpikat, Rainero justru memarahinya. Kau kenapa? Tanya rekan kerja karyawan wanita tadi. Ia pun menghembuskan nafas panjang, Pak Rainero kenapa akhir-akhir ini bersikap aneh sih? Sudahlah kena marah karena laporanku yang tidak memuaskannya, masalah parfum pun jadi masalah, aku perempuan itu memasang wajah masam. Parfum? Kenapa dengan parfummu? Tanya rekan kerjanya penasaran. Coba cium parfumku, bagaimana menurutmu aromanya? Perempuan itu pun mengendus aroma parfum kepala divisi produksi itu yang menguar di udara, wangi kok. Aroma vanilanya enak. Nggak bikin enek. Wangi kan? Rekan kerjanya pun mengangguk. Tapi kenapa menurut Pak Rainero bau? Kau tahu apa katanya? Perempuan tadi menggeleng. Katanya parfumku baunya seperti bunga bangkai. Sontak saja, rekan kerja perempuan itu membelalakkan matanya. Kini, deretan keanehan Rainero makin bertambah saja. Karyawannya sampai bingung, sebenarnya apa yang terjadi pada atasan mereka tersebut. Rein, sepertinya kau harus memeriksa dirimu ke rumah sakit, ujar Axton memberi saran setelah melihat tubuh Rainero tampak lemas karena muntah-muntah. Rainero menggeleng, aku tidak sakit. Itu karena perempuan itu memakai parfum yang aromanya sangat busuk. Bahkan aroma kotoranku tak sebau itu. Plak. Axton melemparkan ballpoint ke meja Rainero. Mulutmu itu. Kenapa? Aku serius. Lihat, setelah dia pergi, aku tidak muntah-muntah lagi. Bahkan aroma parfummu pun tidak membuatku mual seperti tadi. Berarti memang parfumnya kan yang bermasalah. Jangan-jangan sebelum ke sini, dia habis dari kandang kambing. Karena itu baunya melebihi bau kambing. Axton hanya bisa geleng-geleng kepala, makin hari tingkah Rainero kian tak tertolong. Sepertinya kau sudah tak waras lagi, desis Axton seraya beranjak meninggalkan Rainero di ruangannya. Sepeninggal Axton, Rainero menghela nafas panjang, apa benar aku sudah tak waras lagi? Gumamnya seperti orang bodoh. Hah, kenapa aku jadi merindukan aromanya ya? Desahnya tiba-tiba saat sekelebat bayangan Senina lewat di depannya. Hingar-bingar dentuman suara musik memekakkan telinga. Sekumpulan manusia membaur menjadi satu, menikmati hentakan musik sambil berjoget ria. Ada pula yang duduk-duduk sambil menikmati minumannya. Di salah satu meja, tampak Rainero, Axton, dan salah seorang temannya duduk bersantai sambil menikmati minuman mereka. Hentakan suara musik sepertinya tidak mengusik obrolan mereka. Hai tampan, mau ditemani? Tiba-tiba beberapa orang perempuan cantik berpakaian seksi menghampiri mereka. Tanpa malu, mereka duduk di samping Rainero, Axton, dan teman Rainero sambil menyandarkan bagian dadanya ke lengan para laki-laki tampan tersebut. Brak, don't touch me, bitch. Sentak Rainero pada perempuan yang barusan mendekatinya. Hui, pergi.
Kau benar-benar bau, usir Rainero dengan wajah merah padam karena menahan marah sekaligus mual di dalam perutnya. Hei, bisa lembut sedikit dengan perempuan. Pekik perempuan itu kesal. Sebaiknya kalian pergi, ucap Axton datar dan dingin membuat perempuan yang tadi duduk di sampingnya segera berdiri. Ayo kita pergi. Sepertinya mereka kaum sesama jenis, ucap salah seorang perempuan sambil berbisik, tapi telinga Rainero yang tajam masih mampu mendengarnya. Kurang ajar. Apa kau bilang? Bentak Rainero makin kesal. Hai, bro, calm down. Jangan marah-marah. Laki-laki yang merupakan teman Rainero itu pun angkat bicara setelah mengusir perempuan yang juga duduk di sampingnya. Cek, sepertinya benar mereka penyuka sesama jenis. Uiha, menjijikan. Kau yang menjijikan. Segera pergi sebelum kalian merasakan akibatnya. Seru Axton yang juga kesal dengan perempuan-perempuan itu. Mereka yang menggoda, saat ditolak justru marah. Sepertinya kau makin pemarah Sa. Belum sempat teman Rainero menyelesaikan kalimatnya, Rainero justru sudah terlebih dahulu berlari. Mual. Perutnya benar-benar mual karena aroma parfum perempuan-perempuan tersebut. Mereka habis berkubang di dalam lumpur atau bagaimana? Baunya, astaga, bisa habis isi perutku kalau muntah terus begini, gumamnya setelah mencuci wajahnya. Hui. Lagi-lagi Rainero mual karena aroma parfum perempuan yang duduk di sampingnya melekat di jasnya. Dengan kesal, Rainero pun melepaskan jasnya dan membuangnya di tempat sampah. Cek, dasar perempuan murahan, desis Rainero setelah membuang jasnya di tempat sampah. Kau tidak apa-apa? Tanya teman Rainero bernama Jevian. Rainero hanya mengedikkan bahunya sambil merebahkan kepalanya di sandaran sofa. Di sisi lain, ada sekumpulan perempuan yang sedang memperhatikan Rainero, Axton, dan Jevian. Mereka menatap kagum sekaligus lapar pada ketiganya. Cek, mereka sangat tampan. Pasti menyenangkan bila bisa jadi kekasih mereka. Mereka juga terlihat sangat kaya. Bukan hanya kaya, tapi sangat kaya. Kau tahu, laki-laki yang sedang memejamkan matanya itu adalah seorang CEO. Apa? Dari mana kau tahu? Dia pernah datang ke perusahaan tempatku bekerja. Atasan kami menyambutnya dengan baik. Bahkan kami sampai diancam agar tidak melakukan kesalahan sebab perusahaan kami ingin mengajukan proposal kerjasama. Wah, benarkah? Bagaimana kalau aku bisa mendapatkannya ya? Pasti sangat menyenangkan, ujar perempuan itu yang sudah berandai-andai. Sebaiknya berhenti bermimpi. Dia bukan laki-laki sembarangan. Bukan hanya itu, dia sangat pemarah. Kau tidak lihat tadi, Elise sampai didorong kasar karena mencoba menggodanya. Belum mencoba, mana tahu hasilnya. Maksudmu, kau tetap akan mencoba mendekatinya, Jess? Mengapa tidak? Bagaimana, kalian mau ikut? No, aku masih sayang nyawaku. Cek, pengecut. Baiklah. Aku sendiri yang akan maju. Semangat Jessie. Kami mendukungmu, seru kedua teman Jessica. Ya, perempuan yang berniat mendekati Rainero itu adalah Jessica. Dengan langkah anggun, sambil memegang gelas yang berisi wine, Jessica pun melangkahkan kakinya menuju Rainero. Aduh, pekik Jessica terjatuh tepat di dekat Rainero. Tubuhnya limbung ke samping membuatnya jatuh tepat di bawah kaki Rainero dan gelas berisi wine tadi pun akhirnya tumpah tepat di depan selangkangan Rainero. Sid, apa yang kau lakukan? Hah? Bentak Rainero yang seketika terlonjak saat cairan merah itu mengenai senjatanya. Maaf, aku tidak sengaja. Aku sudah bersandiwaranya. Kau pikir aku bodoh? Hah, sampai bisa tertipu dengan rencana licikmu, sentak Rainero lagi dengan wajah merah padam. Ia sudah hafal dengan tingkah perempuan yang mencoba mendekatinya. Ia tahu, Jessica bukannya tak sengaja. Ia justru sengaja pura-pura jatuh, berharap ia mau mengajak kenalan setelahnya. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku bukan laki-laki bodoh di luar sana yang dengan mudahnya ditipu oleh perempuan sepertimu. Sebelum batas kesabaranku habis, sebaiknya segera pergi dari hadapanku. Cepat. Melihat raut tak bersahabat Rainero, jelas saja membuat Jessica ketakutan. Dalam hati Jessica mengumpat kesal. Teman-teman Jessica tertawa saat Jessica kembali dengan tangan hampa. Berhenti tertawa.
sentak Jessica kesal. Ayolah, jangan marah. Bukankah aku sudah bilang, berhentilah bermimpi. Kau itu temanku atau bukan sih? Bukannya mendukung, justru sebaliknya. Aku hanya mengingatkan. Apa dia punya kelainan ya? Maksudmu, gay? Jessica mengangguk. Salah seorang teman Jessica pun menggeleng, no, dia laki-laki normal. Dari mana kau tahu? Kau tahu Angelina? Siapa yang tidak mengenal Angelina, si Ratu Hot? Tepat. Apa kau tahu, Angelina pernah bercerita kalau dia telah bercinta dengan Tuan Rainero. Tuan Rainero. Ya, nama laki-laki itu Rainero. Angelina sungguh beruntung. Mendengar hal itu, Jessica pun mengepalkan tangannya. Gagal sudah ia mendapatkan laki-laki kaya. Sementara itu, di meja Rainero, tampak Jevian geleng-geleng kepala dengan sikap Rainero yang makin kasar dan pemarah. Bukannya kau sangat suka wanita seksi? Sudah beberapa perempuan yang mendekatimu, tapi kau selalu menolak mereka dengan kasar. Dan yang lebih parah, kau selalu saja mual saat mereka mendekatimu. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Apa kau sakit? Tanya Jevian penasaran. Jevian salah satu teman Rainero yang sangat tahu perubahan laki-laki itu semenjak berpisah dengan Delianza. Entahlah. Sebulan terakhir aku tak pernah lagi tertarik melakukannya. Aku benar-benar muak melihat perempuan seperti itu. Soal mual, aku sendiri bingung, kenapa setiap aku mencium aroma parfum perempuan, aku tiba-tiba saja mual. Aneh, ucap Jevian yang merasa heran. Tidak heran, dia jadi seperti ini setelah Senina pergi menghilang, celetuk Axton membuat Rainero melotot. Rainero kesal karena Axton lagi-lagi membahas Senina. Senina, siapa dia? Salah satu partner ranjangmu. Bukan. Dia bukan perempuan seperti itu. Dia sekretaris bedebah itu, ucap Axton acuh tak acuh. Ia tidak peduli Rainero akan marah atau bagaimana saat ia mengungkapkan rahasia itu pada Jevian. Lalu apa hubungannya dengan sekretarisnya itu? Jangan bilang kalau sekretarisnya itu adalah kekasih Rainero dan dia meninggalkan Rainero begitu saja. Bukan seperti itu. Axton, tutup mulutmu. Sentak Rainero. Kenapa? Aku hanya menceritakan yang sebenarnya. Jangan pedulikan brengsek itu. Lanjutkan ceritamu. Sahabat brengsekmu itu telah memperkosanya. What's? Kau gila Rain? Ya, dia memang gila. Yang lebih gila lagi, laki-laki brengsek itu mengusirnya karena Senina mengaku hamil anaknya. Astaga, kau benar-benar brengsek, Rain. Seru Jevian. Bagaimana aku tidak mengusirnya? Apa kau lupa kalau aku divonis mandul oleh dokter? Lalu tiba-tiba saja dia mengaku hamil, jelas saja aku marah dan mengusirnya, jawab Rainero dengan wajah masam. Setiap mengingat hari itu, Rainero selalu saja merasa sesak di dalam dadanya. Entah apa alasannya, Rainero sendiri bingung.